Halo, selamat malam bagi semua saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya mau kasih berbagi kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita yang saya kasih judul Jangan Suka Protes. Satu sikap negatif yang hampir dimiliki banyak orang di dalam hidupnya, yakni memiliki sikap yang suka protes. Karena eh, ada banyak alasan, tapi seringkali yang menjadi alasan untuk melakukan protes itu karena merasa dirinya tidak seberuntung orang lain, merasa dirinya tidak sebaik kehidupan orang lain. Akhirnya timbullah sikap hati menggerutu, mengomel, bahkan mulai protes kepada Tuhan. Protes adalah satu sikap untuk tidak menyetujui, satu sikap untuk menantang, atau suatu sikap yang tidak menyetujui. Nah, sikap-sikap protes yang pernah kita lakukan di dalam hidup kita itu juga merupakan suatu bentuk ketidaksetujuan kita terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, terhadap apa yang mungkin dipercayakan bagi kita, terlepas itu berupa tanggung jawab atau bentuk hal-hal lainnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya kalau kita renungkan perjalanan hidup kita, kalau kita renungkan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya tidak ada satu alasan pun di dalam hidup kita untuk bisa protes atau untuk melakukan protes kepada Tuhan. Kalau coba kita renungkan ya, kita tidur malam, bahkan bangun pagi, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa makan, minum, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita masih bisa melakukan hal apa yang kita sukai. Atau mungkin saudara pendengar, mungkin ada di antara saudara yang mungkin juga saat ini saya sedang sakit, sehingga itu alasan buat saya untuk protes. Ini membuat saya tidak bebas. Namun kita mau melihat lagi, seandainya Tuhan kasih buat kita harta, kekayaan yang melimpah, namun kita memiliki penyakit, artinya fisik kita ini mengalami sakit penyakit yang membuat kita tidak leluasa. Apakah kita bisa tidak protes kepada Tuhan? Tentu saja ada banyak orang yang protes karena hal yang demikian, atau kita yang protes karena dia itu sehat, tapi dan aku tuh sakit, dan banyak hal penyakit yang aku alami, dan dia juga punya uang. Namun kalau kita mau balik lagi, kita mau melihat, seandainya hal itu diperhadapkan dengan kita mungkin kita sakit tapi kita tidak punya harta, bagaimana solusi yang kita mau kerjakan? All out dari segala sesuatu trouble yang kita alami, apakah protes kita terhadap Tuhan itu tentang keuangan kita, atau tentang keberadaan ekonomi kita, atau tentang kesehatan kita, atau tentang pekerjaan kita yang mungkin kurang baik dibandingkan orang lain, atau mungkin keberadaan orang tua kita, atau mungkin ada banyak juga ada orang yang juga protes sama Tuhan karena memiliki orang tua yang cacat secara fisik, atau tidak berkecukupan dari segi keuangan, atau mungkin orang tuanya memiliki satu kelemahan. Akhirnya dia mulai protes dengan Tuhan, kenapa sih aku harus memiliki orang tua yang demikian? Atau mungkin kita memiliki orang tua yang otoriter, atau mungkin kita memiliki orang tua yang kurang care dengan kita, lalu kita mulai protes sama Tuhan, kenapa sih Tuhan gak kasih aku orang tua yang bisa care, yang secare orang tua teman aku? Nah, semua itu timbul menjadi sebuah kekecewaan, akar kepahitan mulai muncul di dalam hati kita, di dalam diri kita. Akhirnya kalau saudara menyadari kekecewaan, akar pahit yang kita datangkan akibat dari sikap protes kita, akhirnya membuat kita semakin melemah. Entahlah saudara menyadari atau tidak, tapi saya yakin bahwa akhirnya sikap protes saudara, akhirnya sikap protes kita itu akan membuat kita seringkali jadi tidak berpandangan luas tentang hidup ini. Jadi apapun masalahnya, ternyata sikap protes kita itu bukan menjadi suatu jalan keluar.
Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 21 dikatakan demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saya bacakan sekali lagi. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ketika tanah liat dibentuk oleh tukang periuk untuk membentuk apapun bentuknya itu, entah vas bunga atau apapun yang diinginkan oleh tukang periuknya, benda yang dihasilkan itu tidak akan pernah bisa memprotes kenapa dia dibentuk menjadi vas bunga, kenapa dia dibentuk menjadi asbak rokok atau yang lainnya. Demikian kita sebagai manusia, kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah buatan tangannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, siapakah kamu hai manusia maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Sangat jelas dikatakan di sini. Siapakah kamu hai manusia bahwa kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Mungkin saudara sekalian sudah sering mendengar ini, atau mungkin ada di antara kalian yang jarang atau tidak pernah mendengarkan ini. Tapi saya mau ingatkan kembali, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa posisi kita sebagai ciptaannya Tuhan tidak punya hak untuk protes terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau menjalani hari-hari kita dengan ya udah gitu aja? Nah, artinya ketika kita bersikap acuh juga, itu juga merupakan suatu sikap protes kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali inilah yang membuat kita terhalang untuk berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya bacakan lagi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya teman-teman, bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini, semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin sekarang susah untuk kita pahami. Kebaikan apa sih? Gue ngalamin yang sesulit ini, gue ngalamin kepahitan yang seperti ini. Tapi itu untuk kebaikan-kebaikan apa? Percayalah saudara, ketika saudara dan teman-teman sekalian memiliki sikap hati yang benar, yakni mengucap syukur, puas dengan apa yang terjadi, apa yang Anda miliki saat ini, saya akan percaya Anda akan menemukan suatu kebenaran di dalam hidup Anda, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Anda akan membuat diri kita itu semakin lebih baik. Akan ada hal-hal yang membuat kita jadi lebih baik lewat masalah-masalah yang kita alami. Satu contoh yang bisa saya share buat teman-teman sekalian, ketika dalam satu perjalanan pelayanan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Desa Manyoi, di salah satu desa di Kabupaten Gunung Mas. Ketika saya di sana pelayanan, saya bercoba mengetahui aktivitas dan mulai mendekati para masyarakat di sana. Nah, yang saya lihat, yang bisa saya analogikan untuk kita lebih mudah mengerti, memahami hal ini, ketika saya melihat proses pembuatan perahu di sana, mereka menyebutnya klotok. Nah, ketika saya melihat dari kayu yang utuh dibentuk menjadi papan yang siap untuk digunakan. Nah, ketika papan yang sudah disediakan, papan itu direndam dulu untuk sekian waktu. Kemudian setelah cukup waktunya, maka dia dimulai dibentuk. Pembentukannya
papan-papan ini akan dirakit, akan diikat dengan menggunakan rotan, lalu akan diikat sekencang mungkin membentuk sesuai dengan bentuk perahu itu. Ketika saya melihat proses ini, ternyata nggak semua papan itu meskipun sudah melalui proses yang dibuat untuk bagaimana supaya menjadi papan yang siap guna untuk membuat perahu. Ternyata ada papan yang patah atau retak. Apakah papan itu masih bisa digunakan? Tentu saja tidak, untuk membuat badan perahunya. Saya berpikir kalau retak ya udah pasti dibuang aja, nggak digunakan untuk perahu ini. Ternyata cara berpikir saya itu salah. Nah, saya temukan di sana bahwa papan yang retak tadi itu akan dipotong oleh si pembuat perahunya, lalu digunakan untuk membuat bagian yang lain di dalam perahu itu. Dia dipakai untuk tampak duduk penumpang kelotoknya, perahu kecilnya. Nah, dari sini saya belajar. Ya begini ya, ternyata kehidupan kami juga manusia. Seringkali kami menuntut sesuatu yang besar sama Tuhan. Kami menuntut diri kami harus menjadi seperti badan perahu yang terlihat wow hebat, indah sekali, wow hebat sekali. Tapi kami melupakan kalau seandainya tidak ada tempat duduk di dalam perahu itu, bagaimana penumpangnya bisa nyaman. Nah, ini juga yang sering kita tidak sadari di dalam diri kita, bahwa seringkali kita menuntut hal-hal besar untuk digenapi, untuk terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita melupakan bahwa hal kecil di dalam diri kita sendiri juga dipakai untuk tujuan yang sangat besar, untuk tujuan dan manfaat yang sangat memberkati banyak orang. Nah, teman-teman, jika Anda sampai hari ini atau lebih banyak waktu yang Anda gunakan untuk proses, untuk protes di dalam kehidupan saudara, saya mengajak saudara malam hari ini stop untuk melakukan itu lagi, tetapi jadilah pribadi yang mengucap syukur, karena dengan engkau mengucap syukur, maka kehidupanmu akan semakin lebih baik di hadapan Tuhan, akan semakin lebih berdampak kepada orang-orang sekitarmu. Karena dengan ucapan syukur dan hati yang puas dengan kehidupanmu, engkau akan mengalami damai sejahtera juga. Karena apa? Kehidupan di dalam mengikut Tuhan itu adalah damai sejahtera. Ada tidaknya sesuatu di dalam kehidupan kita itu tidak mempengaruhi sukacita kita. Artinya apapun keadaan kita, apapun fungsi kita, sekecil apapun kita, walaupun orang-orang mungkin memandang kita tidak begitu bermanfaat, tapi yakinlah bahwa apapun itu Tuhan akan membuat kita indah. Kalau mungkin Anda mengalami kegagalan di dalam keluarga, atau mungkin Anda bisa menyebutkan saya anak yang broken home, atau saya anak yang sudah rusak, entahlah perempuan atau laki-laki. Mungkin saya sudah terlibat dengan dunia yang tidak seharusnya untuk saya jalani, tapi saya sudah terlibat di dalam itu dan saya susah untuk bangkit. Tapi saya mau katakan buat saudara, ada satu pribadi yang selalu setia menunggu kedatangan saudara, pertobatan saudara. Malam hari ini saya mengajak saudara, mari apapun keadaan saudara, jangan lagi untuk selalu protes, tetapi mari mengucap syukurlah kepada Tuhan, karena Tuhan itu tetap selalu kasih kesempatan buat saudara dan saya untuk selalu bisa melakukan yang terbaik, untuk bangkit dari keterpurukan kita, untuk bangkit dari setiap kesalahan-kesalahan kita dan mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah menjadi satu kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Oleh karena itu, jika ada di antara saudara yang masih seperti ini keadaannya, kembali saya mengajak saudara, mari terimalah Tuhan sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupanmu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Dan mari bagi saudara yang sudah mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, namun Anda melakukan banyak protes dalam kehidupan Anda sehingga membuat saudara semakin jauh dari Tuhan, mari saat ini ambil komitmen kepada Tuhan, bangun lagi keintiman bersama dengan Tuhan, dan bergiatlah di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang benar. Ingat bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan, bahwa Tuhan juga turut bekerja di dalam segala sesuatu yang kita alami. Oke, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya seringkan buat saudara-saudara sekalian. Kiranya memberkati saudara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless.